saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Tejantara SCY dari Komunitas Provinsialat SCY Sukarame, Palembang. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema Tuhan tetap mengasihi kita. Ada seorang bapak yang sangat kecewa terhadap Tuhan. Pasalnya, istrinya meninggal waktu masih sangat muda. Mereka baru saja menikah 5 tahun, tetapi istrinya menderita kanker ganas lalu meninggal dunia. Harapannya untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera pupus. Ia harus membesarkan 2 anaknya sendirian. Banyak persoalan hidup ia hadapi sendirian. Ia selalu berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan doa-doanya. Ia kecewa, ia putus asa. Tuhan yang diimaninya tidak membantunya dalam menghadapi kesulitan. Ia bertanya dalam hati, mengapa Tuhan tidak membantu saya? Mengapa Tuhan membiarkan saya berjuang sendirian di dunia ini? Lambat laun iman bapak itu mulai hilang. Ia tidak mau lagi berdoa dan beribadat. Baginya hal-hal itu hanya buang-buang waktu. Akhirnya ia memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Ia kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Baginya Tuhan sudah mati. Suatu hari anak pertamanya sakit keras. Ia membawanya ke rumah sakit. Banyak teman-temannya datang untuk mengunjungi anaknya. Mereka menghiburnya. Mereka juga mendoakan agar anaknya segera sembuh. Beberapa hari kemudian anaknya sembuh. Ia tidak habis pikir mengapa orang-orang itu datang untuk mendoakan anaknya. Padahal ia sudah tidak mengimani Tuhan. Ia putus asa. Dia sudah putus hubungan dengan Tuhan. Bapak itu mengalami suatu pergulatan batin yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, seorang temannya berbisik, "Teman, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dia tetap mengasihi engkau." Akhirnya, bapak itu memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Ia berusaha untuk mengimaninya dalam suka dan duka hidupnya. Ia berpegang teguh pada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini godaan untuk meninggalkan Tuhan selalu terjadi. Kisah bapak tadi merupakan salah satu kisah hidup manusia. Kekecewaan dapat membawa seorang pada jalan buntu. Akhirnya Tuhan jadi sasaran. Padahal Tuhan selalu setia kepada manusia. Tuhan selalu mencintai manusia. Meskipun banyak persoalan yang dihadapi, Tuhan tetap mendampingi manusia. Caranya bermacam-macam. Tuhan dapat menggunakan ciptaannya yang lain sebagai ungkapan kasih-Nya kepada manusia. Karena itu dalam hidup ini hal yang mesti selalu dipegang teguh adalah bahwa Tuhan tetap mengasihi manusia. Tuhan tetap peduli terhadap hidup manusia. Meskipun manusia mengalami berbagai persoalan hidup, Tuhan begitu baik kepada manusia. Apapun yang kita alami dalam hidup ini mesti dilihat dari terang iman akan Tuhan. Dia menghendaki agar kita hidup baik.
Dia menghendaki agar kita menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Untuk itu, Tuhan menggunakan berbagai cara untuk mengungkapkan kehendak-Nya itu. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan singkat kita ini dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.